يا معاشر المسلمين وسفرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحرم لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا الخاتم على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم بقدر الدين، رب اكتب لنا منك بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah, sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim, al-qail fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri musalla al-hidayah rahimakumullah. Mengawali khutbah pada pagi hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk selalu senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang mentakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan berbeda dengan segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu yang tidak membutuhkannya kepada tempat dan arah, serta maha suci dan bentuk dan ukuran. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan Madrasah Ramadan.
kita rayakan keberhasilan, kita menundukkan hawa nafsu, kita rayakan kesuksesan, kita mengalahkan tipu daya setan, kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini kita juga semestinya merayakan kelulusan dari madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari madrasah Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari raya fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, marilah kita bermunasabah, kita introspeksi dan evaluasi diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini? Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran, diantaranya pelajaran pertama takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, yang artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, syahwat minum, dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah yang lebih besar daripada kecintaan kita pada diri kita sendiri. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota tubuh kita semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat perkara yang haram, lisan berpuasa agar tidak berbicara yang haram, begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki, dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Ta'ala. Pelajaran kedua, ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindari diri, untuk menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama kita. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui orang lain. Kemudian kita seolah-olah ikut puasa seperti yang lainnya. Kenapa hal itu tidak kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena ingin ditunjukkan kepada makhluk, ingin dipuji, bertujuan memperoleh sanjungan dari makhluk, bukan. Pelajaran yang ketiga, sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah selama Ramadan. Kita bersabar dalam melakukan sholat fardu maupun sunnah, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf, sabar meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan badan dengan istri, dan syahwat-syahwat lainnya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung dengan kita. Pelajaran keempat, mujahadah.
Puasa membiasakan diri kita dan mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Pelajaran kelima, menjaga lisan. Puasa mengajarkan kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhai Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pelajaran yang ke-6, mengendalikan amarah, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama as-shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun, inni sha'imun." Maknanya, sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak buruk. Jika ada orang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pelajaran ke-7, menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong menolong. Tentu persatuan yang dilandaskan kesatuan akidah, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa di masjid bersama, kegembiraan menjambut hari raya yang sama, itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antara jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antara warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Pelajaran ke-8, menyambung dan mengokohkan tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi weweh, cinjo atau tinju. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat atau sanak saudara. Rasulullah SAW bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzirrahimi sintani shadaqatun wasilatun." Artinya, sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah. Sedekah kepada kerabat terhitung dua, yakni sedekah dan silaturahim. Pelajaran yang terakhir, yang ke-9, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang biasa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, yaitu nyekar, ziarah kepada makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Zuru al-kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Dulu Rasulullah pernah melarang berziarah, kemudian pernah langsung dilanjutkan dengan sabda ini, "Lakukanlah ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan di akhirat." Hadirin yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari Madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa,
ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan syaitan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim, senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhai Allah dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kepada Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واشكروه على تمام الصيام والقيام، واذكروا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب قريب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما، وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وعيدا علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل خير للناس دأبادنا. اللهم أدم السعادة على وطننا، وانشر البهجة في بيوتنا، وفضل في أهلنا، وأرحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.